Hai, welcome to Simkadabra. Di sini kita akan membahas setiap poin SKDI satu persatu sampai tuntas. Mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami ya. Oke, sekarang kita akan membahas topik yang besar banget nih, yaitu tentang stroke. Seorang ahli saraf bernama Miller-Fisher yang menemukan Miller-Fisher syndrome sebagai bagian dari GBS pernah bilang, "We learn neurology stroke by stroke." Artinya, melalui pasien stroke lah kita belajar dan menemukan hal-hal baru dalam neurologi. Jadi, sepenting itu kasus stroke ya. Dan di praktik sehari-hari pun pasien stroke ini banyak, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jadi sebagai dokter umum, minimal kita harus mengerti cara diagnosis dan tata laksana daruratnya, ya sesuai SKDI 3B. Di SKDI ada poin tentang transient ischemic attack atau TIA juga. Nah, kita mulai dengan definisi TIA ya. Itu adalah episode defisit neurologis sementara akibat iskemia vokal dari cerebral, medula spinalis atau retina tanpa adanya infark akut. Nah, titik beratnya ada di kata sementara ini ya. Selain itu, definisi ini adalah definisi yang berbasis jaringan atau tissue-based definition. Nanti kita akan bahas lebih detail bedanya definisi TIA yang ini dengan definisi yang sebelumnya yang berbasis pada waktu. Ya. Selanjutnya, stroke, yaitu gejala defisit neurologis akibat gangguan fungsi otak akut, baik vokal maupun global yang mendadak ya. Nah, mendadak ini kunci. Jadi apapun defisitnya neurologis, kalau onsetnya mendadak, dipikirin dulu stroke di atas diagnosis-diagnosis yang lain. Nah, ini disebabkan karena berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim otak, retina atau medula spinalis, dan disebabkan tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah arteri maupun vena, serta dibuktikan dengan pemeriksaan imaging dan atau patologi ya. Nah, kita bisa bagi stroke berdasarkan patogenesisnya dan berdasarkan predileksi. Dari patogenesisnya dulu, pertama ada TIA. Di sini defisit neurologisnya bersifat sementara dan belum ada kematian jaringan. Jadi baru iskemi aja, tapi belum ada infark atau nekrosis. Selanjutnya ada stroke yang dibagi lagi, jadi stroke hemoragik dan non-hemoragik atau stroke iskemik. Stroke iskemik dibagi lagi jadi yang aterotrombotik dan yang emboli. Satu sindrom klinis lagi, mungkin ini yang paling asing ya buat teman-teman, yaitu lacunar stroke. Bisa iskemik, bisa juga hemoragik. Nanti kita akan bahas lacunar stroke ini di akhir video ya. Kemudian berdasarkan predileksinya, tentu kita bisa lihat ini pembuluh darah yang terkenanya di pembuluh yang mana gitu ya. Kalau sirkulasi anterior atau karotis itu ada arteri karotis communis maupun karotis interna, arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Supaya lebih cepat ke depannya nanti yang anterior akan kita singkat ACA ya, anterior cerebral artery, sedangkan yang media disingkat MCA ya, middle cerebral artery. Kalau sirkulasi posterior atau vertebrobasiler ada arteri vertebralis, arteri basilaris dan arteri cerebri posterior. Kita juga akan bahas masing-masing sindrom klinis dari tiap klasifikasi ini. Tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang udah mulai lupa-lupa dasar anatomi pembuluh darah otak ya. Karena teori itu penting banget buat kita pahami. Sebelum mulai pembahasan tentang stroke kita akan bahas dulu ya. Nah, ini gambaran suplai darah arteri ke otak secara umum ya. Asal muasalnya jelas dari aorta, bagian arkus aorta di sini. Dari sini akan muncul cabang subclavia dan arteri karotis communis. Kalau di kanan, kedua arteri ini bisa berasal dari common channel ya, yaitu trunkus brachiocephalica yang ini. Nah, arteri karotis communis ini akan menjadi sumber sirkulasi anterior otak, sedangkan subclavia untuk sirkulasi yang posterior. Kita naik ke atas, tadi arteri karotis communis akan bercabang jadi interna dan eksterna. Yang interna akan masuk ke intrakranial, sedangkan yang eksterna tidak ya. Di intrakranial, arteri karotis interna ini akan pecah lagi menjadi dua cabang besar, yaitu arteri cerebri media
dan arteri cerebri anterior. Kalau yang arteri subclavia, tadi dia akan mempercabangkan arteri vertebralis kiri dan kanan yang berjalan dalam foramen transversalis vertebra cervical ya, di tengah-tengah vertebra cervical sini. Arteri vertebralis kiri dan kanan kemudian akan menyatu membentuk arteri basilaris sebelum akhirnya bercabang dua lagi jadi cerebri posterior kiri dan kanan. Nah, seperti tadi sempat disinggung, sirkulasi otak itu bisa dibagi jadi dua kelompok besar ya, yang anterior dan yang posterior. Nah, di antara dua sirkulasi ini ada arteri kecil yang menghubungkan, yaitu arteri communicans posterior. Dia terhubung ke arteri carotis interna dan arteri cerebri posterior. Nah, kita lihat di tampak inferiornya supaya lebih jelas ya. Sirkulasi anterior dulu, arteri carotis interna di sini udah dipotong ya, masuk ke intrakranial, lalu bercabang jadi dua besar, arteri cerebri media jalan ke lateral ya, dan arteri cerebri anterior yang berjalan di aspek medial dari hemisfer otak. Lalu sirkulasi posterior ada arteri vertebralis kiri dan kanan yang masing-masing berasal dari arteri subclavia sisinya masing-masing ya. Arteri vertebralis kiri dan kanan kemudian akan menyatu di tengah membentuk arteri basilaris. Karena posisinya persis di ventral pons, arteri basilaris ini juga mempercabangkan arteri-arteri kecil ya untuk memperdarahi pons. Sampai di perbatasan pons dengan mesencephalon, barulah arteri basilaris ini akan bercabang membentuk arteri cerebri posterior yang kiri dan yang kanan. Ini arteri communicans posterior yang tadi menghubungkan carotis interna dan cerebri posterior. Tapi kalau kita perhatikan, di sini ada juga arteri kecil yang menghubungkan arteri cerebri anterior kiri dan kanan ya. Ini namanya arteri communicans anterior. Jadi berkat dua arteri communicans tadi yang anterior dan posterior, itu bisa terbentuk suatu cincin anastomosis ya, cincin jalinan vaskuler yang kita sebut dengan circulus Willisi. Nah, circulus Willisi ini penting banget perannya untuk meminimalisir, mengurangi kerusakan jaringan akibat stroke ya. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Berikutnya di gambar ini saya ingin menunjukkan lokasi arteri cerebri yang besar-besar ya. Dari tampak anterior kelihatan banget bahwa arteri cerebri media itu jalan ke lateral hemisfer ya. Dia jalan di balik globus temporal. Sedangkan arteri cerebri anterior itu jalan di medial hemisfer ya. Dia nempel di atas corpus callosum yang menghubungkan kedua hemisfer otak ini. Kalau udah lihat lokasinya gini, teman-teman jadi lebih mudah membayangkan bahwa area perdarahan arteri cerebri media itu di sisi lateral hemisfer cerebri karena dia jalannya ke lateral ya. Nah, baik lobus frontal, parietal maupun temporal, semua sisi lateralnya dipegang oleh arteri cerebri media. Sedangkan arteri cerebri anterior lebih berperan di sisi medial dan anterior dari hemisfer cerebri. Jadi jelas kalau stroke-nya melibatkan arteri cerebri media, maka kematian jaringannya ada di permukaan lateral hemisfer cerebri sesuai dengan area yang disuplainya gitu ya. Demikian juga untuk arteri cerebri anterior sesuai dengan areanya. Kalau cerebri posterior di mana? Dia menyuplai lobus occipital dan temporal bagian medial ya, terutama bisa dilihat di gambar ini. Berikutnya kita lihat potongan transversal dan koronal. Potongan transversal ini sesuai dengan gambaran CT scan pada umumnya ya. Bisa dilihat dengan jelas di sini, sisi lateral hemisfer itu mayoritas diurus oleh arteri cerebri media. Sedangkan sisi anteromedial oleh arteri cerebri anterior dan posteromedial oleh cerebri posterior. Daerah kapsula interna dan putamen yang di tengah sini ada juga suplai perdarahan oleh arteri choroidalis anterior. Nah, arteri choroidalis ini adalah cabang kecil dari arteri carotis interna ya. Jadi dia tidak termasuk ACA, tidak termasuk MCA maupun PCA. Tapi dia langsung bercabang dari arteri carotis interna. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kalau di potongan yang koronal bisa dilihat jelas juga batasnya. Arteri cerebri anterior di sisi medial, arteri cerebri media di lateral,
dan arteri cerebri posterior di daerah inferior lobus temporal ya, serta bagian talamus di sini. Kurang lebih begitu gambaran besar dari area vaskularisasi cerebrum ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi langsung di pembagian stroke-nya. Sekarang kita lanjut dulu ke vaskularisasi batang otak dan cerebellum. Nah, seringkali pembahasan tentang stroke itu cuma mencakup cerebrum aja ya. Padahal nggak selalu di sana kejadian stroke itu. Kalau stroke-nya di sirkulasi posterior atau vertebrobasiler, berarti infarknya mayoritas akan ada di batang otak. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video tentang lesi batang otak di channel kita, disarankan untuk nonton dulu ya. Karena di sini kita akan bahas detail ciri khas gejala defisit batang otak atau cerebrum itu seperti apa ya. Sehingga teman-teman nanti kalau udah nonton video itu bisa lebih mudah mengerti pembahasan stroke vertebrobasiler di video ini. Nah, pertama dari cerebellum ya. Arteri penyuplainya itu ada superior cerebellar atau SCA. Nah, singkatannya beda lagi nih. Kemudian ada anterior inferior cerebellar atau AICA dan posterior inferior cerebellar atau PICA ya. Jadi ingat aja superiornya 1, lalu inferiornya dibagi 2 jadi anterior inferior dan posterior inferior. Ya, area perdarahannya juga sesuai dengan nama arterinya. SCA dan AICA ini cabang dari arteri basilaris, sedangkan PICA adalah cabang dari arteri vertebralis ya. Nah, selanjutnya batang otak ya, yaitu mesencephalon, pons dan medulla oblongata. Mesencephalon ini dekat dengan lokasi percabangan arteri basilaris menjadi kedua arteri cerebri posterior, sehingga dia diperdarahi mayoritas oleh cabang-cabang arteri cerebri posterior ya. Turun ke pons, dia ada persis di posterior atau di dorsal dari arteri basilaris. Maka ia akan diperdarahi oleh cabang-cabang arteri basilaris, ada yang paramedia, short circumferential, dan long circumferential ya. Terakhir ada medulla oblongata. Dia posisinya ada di dorsal arteri vertebralis dan arteri spinalis anterior yang memperdarahi medulla spinalis, sehingga ia diperdarahi oleh cabang-cabang arteri vertebralis dan arteri spinalis anterior, termasuk juga PICA yang tadi ke cerebellum ya. Nah, segitu aja review anatomi yang paling pentingnya. Sekarang kita mulai masuk ke patogenesis mekanisme stroke yang paling utama ya, yaitu arteriotrombotik, TIA, emboli, dan pendarahan. Dari arteriotrombotik dulu, kita mulai dari paling dasarnya ya, yaitu definisi. Sebenarnya teman-teman udah tahu belum apa itu aterotrombosis gitu ya. Artinya itu secara singkat adalah plak ateroma yang diperberat oleh trombosis. Jadi ada dua istilah lagi nih, satu plak ateroma, dua trombosis. Nah, plak ateroma sendiri itu ya disebut juga aterosklerosis, merupakan plak kolesterol, lemak, dan substansi lain yang menumpuk pada dinding pembuluh darah. Sedangkan trombosis adalah bekuan darah yang menyumbat aliran darah vena atau arteri. Nah, kita lihat di gambar supaya lebih terbayang. Gambar pertama ini ada plak lipid ya, yang melapisi dinding pembuluh darah. Inilah yang disebut plak ateroma atau aterosklerosis. Kemudian, membran dari plak ini bisa terjadi ruptur yang akan menstimulasi reaksi trombosit atau reaksi platelet ya. Seolah ada luka yang harus ditutup gitu. Jadi nanti akan terjadi agregasi platelet di lokasi itu. Nah, di sini sudahlah terjadi aterotrombosis. Jadi harus ada kombinasi dua peristiwa ini ya, aterosklerosis dan trombosis, untuk bisa menyumbat pembuluh darah secara akut dan menimbulkan gejala stroke yang akut juga. Ada beberapa lokasi yang sering menjadi tempat pembentukan aterotrombosis. Pertama, di segmen proksimal arteri subclavia. Ini bisa menyebabkan subclavian Steele syndrome yang nanti akan kita bahas ya. Bisa juga di pangkal arteri vertebralis dan bifurcatio arteri carotis. Naik ke atas kita bisa temukan di carotid sifon, yaitu area melekuknya arteri carotis interna di intrakranial sebelum dia bercabang ya. Bisa juga di pangkal arteri cerebri media maupun anterior. Di sirkulasi posterior, dia bisa terjadi di bagian intrakranial arteri vertebralis dan arteri basilaris.
Intinya, lokasi aterotrombosis itu biasanya dekat percabangan atau lekukan dari arteri ya. Karena di sini banyak terjadi turbulensi aliran darah gitu ya. Ada dua patomekanisme utama terjadinya stroke aterotrombosis nih. Pertama, memang aterotrombosisnya itu terbentuk di pembuluh darah otak yang mayor, misalnya arteri cerebri media atau MCA. Ada aterotrombosis di sana dan menyebabkan infark luas. Jadi seluruh teritori MCA infark ya. Yang kedua, bisa juga aterotrombosis itu tidak menyumbat penuh pembuluh besarnya, tapi tanpa sengaja dia menyumbat bukaan dari cabang-cabang arteri yang lebih kecil. Contohnya ada aterotrombosis pada MCA. Nah, dia sendiri tidak menyumbat MCA secara total, tapi menyumbat cabang-cabang kecil dari MCA. Contohnya cabang lenticulo striata ini ya. Kalau mekanisme yang kedua ini, kerusakannya tidak akan seluas yang pertama tadi, tapi bisa tetap juga terjadi stroke ya. Nah, kalau kita bayangin, aterotrombosis itu kan proses pembentukannya tidak selalu langsung menutup lumen pembuluh darah secara total kan. Seringnya masih ada sisa lumen yang memungkinkan aliran darah. Nah, tinggal dilihat aja sisa aliran darahnya cukup untuk mencegah infark jaringan otak atau enggak gitu ya. Kalau misalkan cukup, paling hanya iskemi aja tapi belum infark. Oleh karena itu, gejala defisit neurologisnya bisa transien atau sementara, tidak permanen karena belum infark ya. Saat gejalanya transien, kita sebutlah dia sebagai TIA. Nah, bisa terpicu terutama kalau ada penurunan tekanan darah sistemik yang akut atau si bekuannya, si trombosisnya itu di atas plak ateroma bisa cepat dipecah oleh proses fibrinolisis yang fisiologis oleh tubuh kita sebelum dia menyebabkan oklusi total dan menyebabkan infark. Nah, kalau trombosisnya nggak bisa dipecah atau saking besarnya sampai menyebabkan total oklusi, maka terjadilah infark yang defisit neurologisnya akan lebih permanen. Di fase ini barulah kita sebut dia sebagai stroke iskemik aterotrombotik gitu ya. Proses defisitnya berlangsung bertahap, mulai dari iskemik dulu sampai infark. Oleh karena itu, gejala stroke aterotrombotik umumnya akan terus progresif. Jadi, keparahan gejalanya maksimal akan tercapai dalam beberapa menit, jam, atau hari. Beda dengan stroke pendarahan atau emboli yang langsung jebret gitu ya. Sekali muncul, gejalanya langsung udah paling berat. Nah, progresi stroke pun bisa terjadi saat pasien tidur. Sehingga kalau misalnya pasien pergi tidur fine-fine aja, normal segala hal, tapi bangun-bangun tiba-tiba udah lemes setengah badan atau defisit-defisit lain, maka besar kemungkinan stroke-nya itu tipe iskemik yang aterotrombotik ya. Nah, itu mekanisme atau patogenesis stroke aterotrombotik. Sekarang kita mau bahas yang emboli. Stroke emboli artinya nggak ada urusan sama plak ateroma ya. Jadi ada materi emboli, entah itu lipid, bekuan darah, atau bahkan udara, cairan amnion, jaringan kanker ya. Pokoknya apa aja yang masuk ke pembuluh darah dan menyumbat aliran darah dalam lumennya. Ada beberapa mekanisme yang bisa terjadi nih. Pertama, kardioemboli ya. Di sini embolusnya berasal dari pecahan fragmen trombus, vegetasi infektif, atau kalsifikasi katup prostesis yang ada di dalam jantung. Misalnya paling umum pada kasus atrial fibrilasi ya, di mana akibat gerak atrium yang tidak efektif, terjadilah turbulensi gerak darah dalam rongga atrium. Nah, sehingga bisa terbentuk bekuan di sana. Bekuan ini kalau masuk ke ventrikel dan dipompakan ke pembuluh otak, bisa menyumbat di sana dan menimbulkan stroke ya. Selanjutnya mekanisme kedua adalah arteri to arteri embolism. Di sini sesuai namanya, materi embolus terbentuk di dalam arteri. Kemudian nyangkut di arteri lain yang lebih kecil dan lebih distal dari sumbernya. Contohnya ada aterotrombosis di MCA nih. Bukannya nyumbat di MCA, si trombusnya itu justru patah gitu ya dan lepas melayang-layang dalam aliran darah sampai dia nyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil dan lebih distal. Akhirnya terjadi infark juga pada daerah vaskularisasi pembuluh tersebut. Yang ketiga dan terakhir adalah embolus dari materi selain trombus. Nah, meskipun ini sangat jarang kejadiannya, bisa emboli lemak, contohnya pada trauma tulang berat di mana materi dalam sumsum tulang itu masuk ke pembuluh darah.
Bisa juga sel tumor, contohnya pada atrial myxoma, fibrocartilago, cairan amnion maupun udara ya. Mekanisme yang terjadi umumnya embolus langsung mengoklusi lumen secara total. Paling sering pada area bifurkasio dan penyempitan fisiologis maupun patologis. Jadi, misalnya pembuluh darah cuma ada plak ateroma tanpa trombosis pun, itu udah suatu penyempitan patologis. Jadi kalau misalkan ada embolus datang, bisa besar kemungkinan dia akan menyumbat di tempat adanya plak ateroma tersebut. Karena langsung nutup secara total, maka gejala defisit neurologisnya pun tercapai dalam hitungan detik sampai menit ya. Dan dia akan terjadi dalam satu episode serangan. Jadi agak mirip dengan yang stroke pendarahan. Selanjutnya, emboli ini bisa dipecah secara parsial maupun total oleh proses fibrinolisis yang fisiologis dari tubuh ya. Kalau misalnya dipecahnya parsial, ukurannya akan semakin kecil, sehingga dia akan lanjut terus jalan sampai mengoklusi pembuluh darah yang lebih kecil lagi di distalnya. Kalau dia benar-benar total berhasil dipecah, berarti embolusnya akan hilang ya, sehingga defisit neurologis yang terjadi juga akan menghilang. Nah, kalau kondisi ini terjadi, sama aja kita sebut dia sebagai TIA. Kalau tadi TIA-nya karena aterotrombotik, yang ini TIA-nya karena embolus ya. Seandainya dia tidak dapat dipecah sama sekali, maka embolus akan bertahan dan menyebabkan infark, tergantung area vaskularisasi pembuluh yang disumbatnya ya. Oke, tadi TIA bisa aterotrombotik, bisa juga dari emboli. Lalu gimana cara kita membedakan di antara keduanya ya? Kalau emboli, defisit neurologis biasanya berlangsung lebih lama. Dia akan berakhir lebih dari 1 jam. Sedangkan yang aterotrombotik kurang dari 1 jam, yaitu bahkan sekitar 2-10 menit saja. Lalu, aterotrombotik itu kan tergantung plak ateromanya ada di mana lokasinya ya. Seandainya dia ateromanya di arteri karotis interna, ya udah berarti trombosis yang menyebabkan TIA akan selalu muncul berulang-ulang di arteri karotis interna. Beda dengan emboli ya. Kalau misalnya orang dengan atrial fibrilasi punya bekuan kecil-kecil, embolus-embolus kecil di dalam ruang jantungnya, tiap kali bekuan itu disemburkan masuk pembuluh otak, lokasinya akan berbeda-beda ya. Jadi nyangkutnya itu beda-beda, nggak akan selalu di arteri yang sama. Jadi gejalanya pun kalau misalkan TIA karena aterosklerosis umumnya akan tipikal. Jadi gejalanya itu defisit neurologisnya itu terus. Sementara kalau yang embolus itu predileksinya bisa berbeda-beda dan defisit neurologisnya lebih bervariasi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat definisi stroke yang gejala neurologisnya harus bertahan lebih dari 24 jam ya. Kalau kurang dari itu udah hilang, masuknya diagnosis sebagai TIA. Nah, itu definisi yang lama ya teman-teman. Namanya time-based definition atau berbasis waktu, yang menyatakan gejala harus reversible dalam kurang dari 24 jam. Sebenarnya sejak tahun 2009 udah ada definisi baru yang mempersyaratkan kondisi jaringan otaknya, bukan dari durasi defisit neurologisnya. Di definisi yang baru ini, selama tidak ada bukti infark jaringan otak melalui pemeriksaan diagnostik seperti CT scan atau MRI, itu barulah kita bisa sebut TIA ya. Kenapa butuh definisi baru gini? Karena ternyata melalui berbagai penelitian, infark jaringan itu umum ditemukan pada defisit yang bertahan lebih dari 1 jam. Jauh lebih singkat toleransi waktunya dibanding 24 jam ya. Aneh kan kalau misalkan 4 jam pasca onset gejala misalnya, udah diperiksa CT scan atau MRI, jelas-jelas ada infark, tapi menurut time-based definition yang tadi, stroke itu bisa didiagnosis kalau gejalanya bertahan lebih dari 24 jam. Nah, makanya definisi tissue base ini sekarang yang lebih dipakai, sementara yang time base-nya udah tidak dipakai. Penting juga untuk diingat bahwa semua episode defisit neurologis yang mendadak harus dicurigai suatu kasus stroke dulu ya, sampai terbukti bukan. Jadi jangan langsung anggap itu suatu TIA kalau pasiennya jelas-jelas masih defisit neurologisnya masih ada ya. Tangani dulu atau periksa dulu kemungkinan stroke. Nah, kata mendadak ini adalah kunci ya teman-teman. Kalau misalkan pasien nggak sadar, ada pasien lemes setengah badan, selalu tanya di anamnesis, kejadiannya itu mendadak atau perlahan-lahan. Bisa juga kalian tanya, pasien terakhir terlihat normalnya itu kapan? Terlihat normal maksudnya dia sadar penuh, gerak aktif, bisa diajak berkomunikasi ya.
Dari info yang didapat, kita bisa menyimpulkan ini kejadian defisitnya itu mendadak atau perlahan ya. Karena kalau stroke mah dia harus mendadak syaratnya ya. Nah, kalau udah emboli atau aterotrombosis, apa yang akan terjadi? Tentunya ada penurunan suplai oksigen dan glukosa ke neuron. Hal ini menyebabkan perubahan metabolisme sel, kegagalan pembentukan energi, sehingga terjadilah nekrosis. Ternyata pada pasien-pasien postmortem stroke yang diperiksa secara histopatologis ya, itu bisa dibedakan ada 3 zona dari infark jaringan otak. Yang pertama, jelas area infarknya itu sendiri. Ini dianggap jaringan yang sudah mati dan irreversible ya. Kemudian di sekelilingnya ada zona yang disebut penumbra. Nah, zona ini secara teoritis masih bisa diselamatkan melalui berbagai terapi yang mengembalikan aliran darah otak. Entah itu fibrinolitik, trombektomi mekanik, dan lain-lain. Nah, di sekeliling zona penumbra ada zona yang justru hiperemis. Jadi di zona hiperemis ini pembuluh darah berdilatasi dan terjadi inflamasi. Itu tujuannya adalah usaha untuk meningkatkan aliran darah sebanyak mungkin ke area yang rusak ini ya. Jadi buat apa kita terapi stroke iskemik yang golden periodnya kurang dari 4,5 jam itu? Tentu saja untuk menyelamatkan area penumbranya ini ya, dengan harapan area infark yang di tengah ini tidak semakin luas. Nah, di area yang infark ini terjadi berbagai mekanisme yang berujung pada rusaknya membran sel neuron dan denaturasi protein intraseluler. Selain itu terjadi juga kegagalan fungsi pompa ion natrium kalium, sehingga natrium intraselulernya meningkat dan air dari rongga ekstraseluler masuk semua ke dalam sel. Ya, menyebabkan selnya akan bengkak atau terjadi edema yang kita sebut edema sitotoksik. Kalau luas infarknya besar, edema sitotoksik ini bisa menyebabkan TTIK juga, ya. Edem sitotoksik adalah satu dari beberapa jenis edem cerebri ya, teman-teman. Satu jenis lainnya yang juga sering terjadi dan harus bisa teman-teman bedakan adalah edem vasogenik. Kenapa harus dibedain? Karena pengobatannya DOC-nya itu beda, ya. Edem sitotoksik adalah akumulasi cairan intraseluler akibat peningkatan natrium intraseluler tadi. Sedangkan edem vasogenik adalah ekstravasasi cairan intravaskuler ke ekstraseluler. Jadi dia di luar sel cairannya ya. Itu disebabkan kerusakan blood-brain barrier atau disingkat BBB. Penyebabnya kalau yang sitotoksik itu bisa iskemia jaringan termasuk stroke tadi, traumatic brain injury, hiponatremi, atau koreksi penurunan hipernatremi yang terlalu cepat. Sedangkan yang vasogenik itu disebabkan oleh SOL atau lesi yang memberikan efek massa dalam intrakranial gitu ya. Contohnya tumor otak, abses otak, termasuk juga stroke pendarahan intraserebral. Ya, bisa juga disebabkan oleh ensefalopati hipertensi. Cara kita mengenalinya di CT scan, kalau edem itu kan lesinya lebih hipodens dibandingkan jaringan otak normal ya. Pada sitotoksik, lesinya terlihat melibatkan baik gray matter, substansia grisea ya, maupun white matter. Sehingga batas di antara keduanya itu jadi nggak jelas nih. Sementara pada vasogenik, umumnya hanya melibatkan white matternya aja. Jadi white matternya tambah hipodens karena edem, sementara gray matternya tetap. Makanya perbedaan di antara keduanya pada vasogenik justru jadi semakin jelas berlawanan dengan yang sitotoksik ya. Kita langsung lihat aja contohnya, ini yang sebelah kiri edem sitotoksik di area vaskularisasi MCA ya. Kalau teman-teman perhatiin di hemisfer kanannya bisa dilihat jelas ya, ada batas antara white matter dan gray matter di sini. Tapi di hemisfer kiri kelihatan lesi yang hipodensnya itu homogen ya. White dan gray matternya udah nggak bisa dibedain lagi di dalam lesi ini. Sedangkan yang vasogenik, ini CT scan dengan kontras ya, tampak ada massa dengan ring enhancement. Jadi ini ada SOL di sini. Kita perhatikan di sekelilingnya ada lesi hipodens, tapi hanya melibatkan white matter aja. Kelihatannya jadi seperti jari-jari gitu ya. Dan bisa dilihat perbedaan antara white dan gray matternya jadi lebih jelas dibandingkan hemisfer yang sebelah kanan. Sama juga pada stroke pendarahan intraserebral. Di sini terlihat jelas hematomnya ya. Di sekelilingnya ada lesi yang hipodens tapi tidak melibatkan gray matter ya. Bisa kelihatan sisa-sisa gray matternya di perifer nih. Ini juga edem vasogenik ya.
Pengobatannya, kalau edem sitotoksik kita berikan larutan hipertonis seperti manitol, atau kalau nggak ada bisa juga NaCl 3%. Sedangkan yang vasogenik bisa juga diberikan kortikosteroid, khususnya dalam kasus massa intrakranial ya. Tentunya dengan berbagai pertimbangan apakah ada kontraindikasi kortiko atau tidak. Ya, itu sekilas aja tentang edem cerebri ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga pakai karakteristik edem yang tadi untuk mendukung diagnosis ke arah stroke-nya itu iskemik atau pendarahan gitu ya. Jadi bisa kita balik dari lihat edemnya dulu, curiganya lebih ke iskemik atau pendarahan nih gitu. Kalau memang nggak jelas. Sekarang patogenesis tentang pendarahan. Tentunya pendarahan bisa spontan atau dipicu ya, misalnya akibat trauma. Pendarahan intraserebral yang spontan lebih khas terjadi saat peningkatan tekanan darah, contohnya akibat aktivitas fisik atau stres emosional. Meskipun bisa juga terjadi di luar skenario itu ya. Jadi kalau teman-teman anamnesis onset gejalanya misalkan bukan lagi aktivitas, jangan dulu eksklusi kemungkinan stroke pendarahan ya. Bisa aja saat istirahat terjadi juga bisa. Faktor risikonya antara lain hipertensi kronis, perubahan struktur vaskuler yang degeneratif, adanya aneurisma atau malformasi vaskuler, serta cerebrovascular amyloidosis. Nah, kondisi yang terakhir ini adalah adanya deposit amyloid di dinding vaskuler yang menyebabkannya jadi lebih rapuh ya. Kalau ini sih kondisi yang turun-temurun atau herediter. Predileksi tersering dari pendarahan intraserebral secara urut ya, dari yang paling sering ke yang paling jarang. Pertama di daerah putamen dan kapsula interna di dekatnya. Kedua di substansia alba lobus temporal, parietal atau frontal. Jadi di bawah korteksnya ya. Ketiga ada talamus, keempat di salah satu atau kedua hemisfer cerebellum, dan yang terakhir di pons. Kalau ada darah yang terkumpul dalam parenkim otak, maka darah tersebut bisa membesar dan menekan struktur di sekitarnya ya, menyebabkan kerusakan sel dan defisit neurologis. TTIK juga bisa terjadi, lalu dia dapat berkembang menjadi herniasi cerebri yang menekan batang otak, mengganggu ARAS, Ascending Reticular Activating System, untuk kesadaran dan pusat kardiorespirasi di batang otak. Kalau kondisinya gini, prognosisnya udah jelek ya teman-teman. Kematian bisa terjadi akibat arrest kardiorespirasi. Jika dia menekan drainase ventriculus otak, bisa juga menyebabkan hidrosefalus. Atau kalau pendarahan intraserebralnya itu bocor ke dalam ventricle, CSF-nya, cairan cerebrospinal, bisa terkontaminasi darah dan menyebabkan gejala yang menyerupai pendarahan subarachnoid, kaku kuduk, dan lain-lain. Nah, itu gambaran besar dari patogenesis masing-masing stroke. Sekarang kita masuk ke klasifikasinya berdasarkan predileksi. Pembahasan ini lebih menekankan pada stroke yang non-hemoragik ya teman-teman. Tentunya karena masing-masing arteri tadi memiliki area vaskularisasi yang berbeda-beda. Stroke di masing-masing arteri tersebut akan memberikan gejala yang beda-beda juga. Sirkulasi anterior dimulai dengan arteri karotis communis, berlanjut jadi arteri karotis interna, yang kemudian bercabang jadi arteri cerebri anterior, cerebri media, dan terakhir cabang kecil choroidalis anterior. Sirkulasi posterior dimulai dari arteri vertebralis, lanjut jadi basilaris, dan kemudian bercabang jadi cerebri posterior. Kita mulai dengan stroke akibat oklusi karotis communis atau interna ya. Seperti tadi sempat kita bahas, ini pembuluh darah yang cukup besar dan lokasinya sangat proksimal ya. Aterosklerosis karotis communis sendiri bisa terjadi akibat terapi radiasi keganasan tiroid, laring, dan organ-organ leher lainnya karena dia ketika diradiasi itu lokasinya berdekatan ya. Kalau oklusinya di arteri karotis communis dan lumen bifurkasionya masih paten, masih lancar gitu, darah yang dari arteri karotis eksterna bisa balik secara retrograd mundur ya untuk bantu memperdarahi karotis interna sehingga perfusi otaknya bisa dipertahankan dan mungkin saja tidak terjadi defisit neurologis. Nah, ini adalah salah satu mekanisme vaskularisasi kolateral dari tubuh kita ya. Artinya kalau sumber utamanya terganggu, jalinan pembuluh darah dalam tubuh kita itu bisa mampu mempertahankan aliran darah otak supaya sebisa mungkin tidak terjadi kerusakan jaringan otak ya. Naik ke atas kita punya sirkulus Willisi. Arteri karotis communis kan akan berlanjut jadi karotis interna yang kemudian masuk ke intrakranial.
Di interkranial dia berlanjut jadi cerebri media dan cerebri anterior. Demikian juga untuk sisi sebelahnya. Sekarang teman-teman bayangin ada oklusi pada arteri karotis internanya. Sistem vaskularisasi kolateral berfungsi lagi lewat arteri komunikans anterior. Dari arteri cerebri anterior yang kontralateralnya bisa dialirkan darah untuk menyuplai cerebri anterior dan media yang tersumbat ya. Tapi jelas volume darah yang dialirkan pun gak akan seperti normal. Di sini saya ilustrasikan panahnya lebih tipis ya, artinya aliran darahnya lebih sedikit. Jadi tetap akan ada iskemik atau infark jaringan meskipun sangat diminimalisir dibanding kalau nggak ada arteri komunikans anterior tadi. Kira-kira kalau ada darah tapi jumlahnya nggak cukup, maka area mana duluan nih yang akan mengalami infark? Tentunya area yang disuplai oleh ujung-ujung arteri atau end arteri ya, dimana di ujung-ujung itu kan diameter arterinya udah paling kecil. Sedangkan nutrisi serta oksigen dalam darahnya itu udah duluan dihabisin sama jaringan-jaringan yang lebih proksimal. Area inilah yang kita sebut sebagai watershed istilahnya ya. Seandainya arteri komunikans anterior tidak berfungsi normal, maka area vaskularisasi ACA dan MCA bisa dua-duanya mengalami infark. Nah, ini kondisi yang paling parahnya ya. Oke, tadi kita belum bahas tentang area watershed. Jadi, kalau di otak, lokasi watershed ini ada di sepanjang garis yang putus-putus ini. Teman-teman perhatiin, ujung-ujung dari arteri cerebri media ada di sini ya. Ujung-ujung dari arteri cerebri anterior ada di sini. Jadi jelas sepanjang garis batas antara mereka berdua lah aliran darah ke otak itu paling minim karena diameter pembuluh darahnya udah paling kecil gitu ya. Sama nanti ada juga area watershed antara PCA posterior cerebral dan MCA serta area watershed PCA ACA. Pokoknya peralihan antara ujung-ujung kecil arteri terakhir gitu ya. Implikasinya apa kalau misalkan ada infark di watershed? Jadi cuma di sepanjang garis ini aja ada infark. Tinggal kita lihat paling jelasnya dari sisi motorik dan sensorik. Teman-teman ingat homunculus cerebri ya? Itu adalah peta kepengurusan motorik dan sensorik berbagai bagian tubuh di korteks motorik primer maupun sensoris primer. Lihat di sini area yang biru adalah teritori ACA, sedangkan area yang warna krem ini itu adalah punyanya MCA. Jadi kalau ada infark watershed, maka yang terpengaruh adalah korteks motorik yang mengatur daerah lengan dan batang tubuh ya, karena disitulah batas antara ACA dan MCA. Kalau terjadinya bilateral, maka ada sindrom klinis khas yang namanya man in a barrel syndrome atau disingkat MIBS. Barrel itu adalah drum, tempat nyimpen air atau wine ya yang dipakai oleh orang-orang barat. Kenapa disebut gitu? Karena pada sindrom ini kedua lengan ya, lihat di video ini akan parese terutama pada otot proksimal, daerah deltoid. Jadi pasiennya itu akan sulit abduksi lengan, seolah-olah lengan mereka itu rapat banget ke badan ya, seperti dikurung dalam barel tadi. Kalau kita lihat pada CT scan, area watershed ACA MCA itu ada di dekat ventriculus lateral yang kornu anterior. Jadi bandingkan CT scan-nya cocok ya, ada lesi hipodens di daerah sini menandakan infark. Kalau potongannya kita naikin dikit pas belum kelihatan ventriculus, maka daerah perbatasannya ada di daerah paramedian. Bisa terlihat lesi hipodens yang cocok juga pada CT scan di samping. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi kalau struknya melibatkan arteri karotis, kalau emang vaskularisasi kolateralnya bagus, paling yang terjadi adalah sindrom watershed. Tapi kalau kolateralnya jelek, maka bisa terjadi infark daerah MCA dan ACA sekaligus, atau hanya daerah MCA saja. Nah, sekarang kita move on ke stroke MCA. Jadi, anggaplah aliran darah normal di sirkulus bilisi seperti ini, dia mengalami oklusi di MCA-nya. MCA sendiri bisa kita lihat arah geraknya dia berjalan ke lateral ya, di balik lobus temporal. Kemudian bercabang dua, ada divisi superior yang ke atas dan yang ke inferior. Sambil jalan, dia juga mempercabangkan arteri lenticulo striata ini, yang mengarah ke putamen, globus pallidus, kapsula interna, dan corona radiata. Jadi, apa aja yang disuplai oleh MCA?
ada sisi lateral dan inferior dari lobus frontal, korteks dan substansia alba lobus parietal, sisi lateral dan superior lobus temporal, serta cabang lenticulus striatanya akan memperdarahi nucleus caudatus, globus pallidus superficial, kapsula interna crus posterior, dan corona radiata, ya. Lokasi oklusinya sendiri bisa di bagian yang proksimal, sehingga lenticulus striatanya ikut terlibat, atau pas dia udah memecah menjadi divisi superior dan inferior, misalnya sumbatannya terjadi di segmen proksimal, maka area kerusakannya akan luas banget ya, seperti yang terlihat di CT scan ini. Gejala yang terjadi antara lain hemiplegi kontralateral lesi dan hemianestesi kontralateral lesi. Kenapa hemiplegi melibatkan keseluruhan ekstremitas atas dan bawah? Alasannya terutama karena ada kerusakan di kapsula interna ini, teman-teman. Kapsula interna itu mengandung bundelan serabut motorik ya dari seluruh bagian korteks motorik primer. Ini crus yang posterior, ini yang anterior. Sedangkan sudut peralihannya disebut sebagai genu kapsula interna. Nah, serabut motorik sendiri hampir semuanya terletak di crus posterior, kecuali serabut dari daerah wajah ada di bagian genu. Nah, kalau di kapsula interna ada infark, maka bisa terjadi hemiplegi yang menyeluruh. Gejala selanjutnya adalah defek lapang pandang. Ini karena di lobus temporal dan parietal itu ada radiasio optika ya, yang sebagian atau seluruhnya bisa mengalami lesi infark juga. Di lobus frontal ada frontal eye field, tempat pengaturan gerak bola mata yang volunter. Kalau rusak, maka akan terjadi deviasi konjugat ke arah ipsilateral lesi. Misalnya ini lesinya di hemisfer kanan. Lalu kena di frontal eye field-nya rusak, maka mata pasien akan terus-menerus melihat ke arah kanan. Disuruh melihat ke kiri pun dia tidak bisa ya, itu artinya deviasi konjugat. Kemudian kalau dia mengenai korteks juga, maka bisa ada gangguan fungsi luhur. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, gangguan fungsi luhur ini bergantung dari lokasi lesinya, apakah di hemisfer yang dominan atau yang non-dominan. Pada 90% kasus, hemisfer yang disebut dominan itu adalah yang kiri. Tapi hemisfer kanan bisa jadi dominan juga. Persentasenya lebih besar kalau pasiennya itu kidal ya. Nah, kalau korteks pusat bahasa itu ada di area Wernicke, Broca atau keduanya mengalami infark di hemisfer dominan ya, maka bisa terjadi afasia. Kalau area yang sama mengalami infark tapi di hemisfer yang non-dominan, maka afasia tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus perhatiin kalau misalkan lesinya ada di hemisfer kiri yang pada sebagian besar orang adalah hemisfer dominan, maka kita bisa curigai atau assessment ya, apakah ada afasia atau tidak. Nah, sebaliknya kalau korteks parietal mengalami infark di hemisfer non-dominan, maka bisa terjadi anosognosia dan amorfosintesis atau visuospatial neglect. Nah, ini namanya susah ya. Itu maksudnya gimana? Neglect artinya pasien akan mengalami defisit kognitif ya, atau atensi perhatiannya terhadap aspek spasial yang kontralateral dari lesi. Jadi, misalnya nih, lesinya ada di hemisfer kanan. Maka hemisfer yang non-dominan kan kanan. Maka dunia di sebelah kiri kontralateral dari lesi itu seakan tidak ada menurut pasien. Sehingga kalau misalkan kita suruh pasiennya gambar bunga dan jam ya, suruh tiruin, pasien hanya akan menggambar di sebelah kanan. Sementara sisi kirinya akan incomplete. Bahkan bagian tubuhnya sendiri yang di sebelah kiri pun tidak dianggap ada. Jadi misalnya lesi pada hemisfer kanan, berarti kan harusnya hemiparese atau hemipleginya ada di sebelah kiri. Tapi pasien nggak sadar bahwa dia punya tubuh sisi kiri. Oleh karena itu kalau misalkan kita bilang pasiennya ada lumpuh sebelah, dia bakal nggak percaya. Kayak, enggak, orang saya mah normal-normal aja. Padahal mah bukannya normal, tapi dia memang nggak sadar bahwa dia punya tubuh sisi kiri gitu ya. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai anosognosia itu. Nah, itu tadi kalau oklusi MCA-nya ada di segmen proksimal. Gimana kalau oklusinya setelah dia bercabang menjadi divisi superior?
Divisi superior lebih banyak memperdarahi lobus frontal dan parietal ya. Tapi dia tidak menyuplai kapsula interna. Oleh karena itu di sini defisit khasnya itu motoriknya lebih berat pada ekstremitas atas dibandingkan bawah. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi homunculus cerebri, jelas teritori MCA melibatkan sebagian besar area tangan dan lengan. Sedangkan batang tubuh dan tungkai juga mendapat suplai dari arteri cerebri anterior. Sehingga MCA-nya tersumbat pun derajat defisitnya akan lebih ringan pada tungkai dibandingkan lengan ya. Defek lapang pandang umumnya tidak ada. Deviasi konjugat bisa ada karena kerusakan frontal eye field. Kemudian karena lebih mengenai lobus frontal, afasia yang seringnya itu adalah yang afasia Broca. Pasiennya mengerti yang kita bicarakan, tapi dia sendiri tidak bisa membalas bicara secara spontan ya. Makanya disebut non-fluent afasia, tidak fasih gitu ya. Nah, kalau divisi inferiornya yang terkena, kerusakannya akan lebih ke lobus temporal dibanding frontal dan parietal, sehingga defisit sensori motornya bisa saja tidak ada ya. Defek lapang pandang lebih sering terjadi, afasianya lebih yang Wernicke kalau lesi di hemisfer dominan, atau visuospatial neglect dan anosognosia kalau lesinya di hemisfer non-dominan. Mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan ataupun diusulkan, boleh banget langsung aja tinggalkan di kolom komentar ya. Sekarang lanjut dulu ke predileksi berikutnya. Masih di sirkulasi anterior, yaitu arteri cerebri anterior. Seperti tadi sempat kita singgung, ACA ini memperdarahi sisi medial lobus frontal dan parietal, serta cabang-cabang profundanya memperdarahi kapsula interna crus anterior, nucleus caudatus, dan globus pallidus bagian anterior ya. Oklusi ACA ini secara klinis bisa dibedakan menjadi yang proksimal atau segmen A1 istilah radiologisnya ya, dan ACA yang distal dari tempat terbukanya arteri communicans anterior atau disebut segmen A2. Pada dasarnya sama aja konsepnya. Kalau oklusi ada di segmen A1, aliran darah kolateral dari ACA yang kontralateralnya bisa mengalir melalui arteri communicans anterior dan membantu menyuplai area yang teroklusi, sehingga mungkin saja tidak terjadi infark, melainkan hanya iskemik dan bisa saja asimptomatik juga. Tapi kalau sumbatannya di A2, lebih sulit karena udah lebih distal dari arteri communicans anterior, sehingga tidak ada vaskularisasi yang kolateralnya lagi, dan terjadilah infark. Bisa dilihat dari CT scan, sesuai teori tadi akan terlihat lesi hipodens di daerah anteromedial hemisfer, berlawanan dengan oklusi MCA. Pada ACA, hemiparesenya akan lebih buruk pada ekstremitas bawah, dan otot-otot kranial umumnya tidak terlibat. Nah, alasannya balik lagi ke homunculus cerebri. Daerah tungkai sampai pedis disuplai oleh ACA, sedangkan lengan, tangan, dan kepala lebih disuplai oleh MCA. Ya, deviasi konjugat juga bisa terjadi akibat kerusakan frontal eye field. Kemudian bisa juga ada inkontinensia urin. Ini karena pusat volunter pengatur kandung kemih itu ada di lobus frontal sisi yang medial ya. Daerah yang juga diperdarahi oleh ACA. Gangguan fungsi luhurnya kalau kena di hemisfer dominan, khususnya lobus frontal atau parietal, bisa terjadi ideomotor apraksia. Nah, apraksia itu mungkin istilah yang masih cukup asing buat teman-teman ya. Singkat cerita, apraksia itu adalah gangguan dalam melakukan aktivitas motorik yang bertujuan. Maksudnya bertujuan itu berarti gerak motorik yang dipelajari ya. Contohnya mengikat tali sepatu, mengancingkan baju, menyikat gigi, dan lain-lain. Padahal lengan dan tungkai pasien yang diperlukan untuk gerak motorik itu secara kuat motoriknya tidak ada parese atau plegi. Tapi disuruh ngancingin baju pasien nggak bisa karena dia punya apraksia ya. Nah, apraksia sendiri banyak jenisnya. Kalau apraksia yang akibat oklusi ACA itu seringnya yang ideomotor. Artinya ketika pemeriksa menyuruh melakukan suatu tindakan bertujuan, pasiennya itu tahu alat yang dipakai apa, tapi nggak tahu gimana cara melakukannya. Misalnya kita sediain di depan pasien, itu ada sikat gigi, sisir rambut, dan pulpen misalnya ya. Kita suruh pasiennya, Pak coba sisir rambutnya nih.
Pasien tahu harus mengambil sisir, dia udah ngambil sisir, tapi nggak tahu harus ngapain dengan sisirnya itu. Dia bisa aja gerakan nyikat gigi pakai sisir gitu ya. Itu namanya ideomotor apraksia. Selain apraksia, bisa juga ada transkortikal motor afasia akibat lesi pada daerah subkortikal Broca. Kalau area Broca sendiri kan diperdarahi MCA, tapi daerah subkortikalnya, artinya substansia alba di bawahnya, itu diperdarahi oleh ACA. Kalau transkortikal motorik afasia, pasiennya masih bisa mengulang kata-kata yang disebut pemeriksa, tapi dia kesulitan berbicara secara spontan. Jadi misalnya kita suruh dia mengulangi sekian kata-kata, dia bisa, tapi untuk dia bicara spontan itu nggak keluar ya. Bedanya dengan afasia Broca yang tadi pada MCA, itu kalau misalkan Broca dia mengulang kata-kata pemeriksa pun nggak bisa ya. Terakhir, akibat kerusakan korteks prefrontal atau nucleus caudatus bisa juga terjadi gangguan emosional, konsentrasi, atau spontanitas ya. Nah, itu gejala stroke pada ACA. Kita lanjutkan ke stroke arteri choroidalis anterior atau disingkat ACHA. Memang ACHA ini cabang kecil dari arteri karotis interna ya. Tapi meskipun kecil, dia tetap memiliki peranan yang penting karena memperdarahi juga kapsula interna. Teman-teman bisa lihat di sini gambar skematisnya ya. ACHA itu keluar sedikit lebih distal dari PCOA atau arteri communicans posterior. Kemudian dia berjalan di sepanjang tractus opticus sampai masuk ke plexus choroidalis ventriculus lateral otak. Plexus choroidalis ini adalah suatu organ dalam sistem ventricle otak ya, yang berperan dalam menghasilkan cairan cerebrospinal. Daerah yang disuplai oleh ACHA itu ada segmen internal globus pallidus, kapsula interna crus posterior yang berisi sebagian besar serabut motorik tadi ya, dan tractus opticus. Tapi tidak pada semua individu untuk tractus opticusnya ini. Lesi yang terjadi pada ACHA karena areanya juga kecil banget, kadang suka miss di CT scan ya, apalagi kalau onsetnya itu masih akut. Oleh karena itu sebenarnya pemeriksaan paling gold standar untuk lesi infark itu dilihat melalui MRI Diffusion Weighted Imaging atau DWI seperti gambar ini. Pada DWI, lesinya yang infark itu bakal hyperintens, jadi lebih putih. Maka akan lebih mudah terlihat adanya infark di sini di kapsula interna crus posterior. Nah, terkait pemeriksaan penunjang ini akan kita bahas lebih detail di video yang part 2 ya teman-teman, bersama dengan tata laksana. Gejala yang bisa terjadi pertama adalah hemiparese dan hemihipestesi kontralateral lesi. Ini karena lesi di kapsula interna yang tadi. Kemudian kalau tractus opticusnya terkena juga, berarti bisa ada hemianopia homonim yang kontralateral lesi. Nah, yang khas pada stroke ACHA ini dibandingkan stroke MCA atau ACA adalah tidak adanya gangguan fungsi luhur, karena dia tidak memperdarahi korteks sama sekali ya. Dia hanya memperdarahi daerah white matter yang tadi sudah disebutkan. Ya, kira-kira gitu untuk gambaran sirkulasi anterior ya. Ini kita baru setengah jalan nih teman-teman. Sirkulasi posteriornya belum terbahas. Ini saya bikin ringkasan dulu perbedaan khas dari 3 predileksi tadi. Mungkin bisa terpakai di UKM PPD ya. Untuk stroke ACA, khasnya hemiparese lebih berat pada tungkai dan otot wajah tidak terlibat. Gangguan fungsi luhurnya bisa afasia transkortikal motorik, ideomotor apraksia, gangguan emosional, konsentrasi, atau spontanitas. Yang kedua, stroke pada MCA, hemiparesenya khas lebih berat pada lengan kalau oklusinya di divisi superior tadi ya. Kalau MCA-nya proksimal sih sama aja, semua ekstremitas atas dan bawah terpengaruh. Otot wajah juga terlibat kalau stroke MCA. Gangguan fungsi luhurnya kalau lesi di hemisfer dominan bisa ada afasia global, Broca, atau Wernicke tergantung oklusinya di proksimal, divisi superior, atau inferior. Lalu kalau lesinya di hemisfer non-dominan bisa ada anosognosia dan visuospatial neglect. Terakhir, stroke pada ACHA. Hemiparese wajah dan ekstremitasnya terjadi kontralateral lesi, bahkan bisa hemiplegi karena terkena ke kapsula internanya ya. Kemudian gangguan fungsi luhurnya itu tidak ada karena tadi dia tidak memperdarahi korteks, tapi bisa aja ada afasia atau apraksia yang ringan ya. Biasa di UKM PPD sih fungsi luhur ini nggak bakalan ada ya,
Kecuali afasia, mungkin nanti ditanya jenis-jenisnya, tapi itu akan kita bahas di video lain. Stroke ACHA ini juga jarang ditanyain. Jadi cukup teman-teman hafalin dan paham seenggaknya gejala sensori motor dari stroke ACA dan MCA ini. Kalau ACA mah lebih berat pada tungkai dan wajah tidak terlibat. Kalau MCA lebih berat di lengan, sementara wajah ikut terlibat ya. Seperti itu kurang lebihnya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti sampai sini. Kalau sudah move on dari sirkulasi anterior, sekarang kita akan masuk ke sirkulasi posterior. Dimulai dari arteri cerebri posterior atau PCA ya. Aliran PCA ini utamanya dari arteri vertebralis yang bersatu dalam arteri basilaris. Baru kemudian bercabang dua lagi ya teman-teman. Di bagian pangkal dari PCA ini dia akan mempercabangkan arteri kecil-kecil yang akan menyuplai terutama daerah mesencephalon. Kita sebut interpeduncular atau paramedian branch. Ini struktur yang disuplainya dalam mesencephalon. Nah, segmen P1 itu adalah PCA yang proksimal dari perlekatan arteri komunikans posterior, sedangkan P2 yang lebih distalnya. Segmen P1 juga akan menyuplai talamus sisi medial, sementara segmen P2 akan mempercabangkan ke pedunculus cerebri di mesencephalon, corpora quadrigemina ya yang terdiri dari colliculus superior dan inferior, serta glandula pineal yang lokasinya di sisi posterior talamus. Barulah sisa PCA-nya mengarah ke korteks, khususnya ke lobus temporal sisi inferomedial dan oksipital sisi medial. Oklusi PCA sendiri bisa terjadi di proksimal, khususnya di segmen P1, atau di distal, yaitu di P2 ke atas. Sesuai prinsip yang tadi, kalau oklusinya masih di proksimal, maka arteri komunikans posterior ini masih bisa memberikan vaskularisasi kolateral dari arteri karotis interna, sehingga setidaknya bagian yang disuplai P2 ke distal masih bisa diselamatkan atau kerusakannya tidak besar ya. Tapi area yang disuplai P1 yaitu cabang talamo perforata untuk talamus sisi medial dan cabang paramedian untuk mesencephalon ini bisa saja tersumbat ya. Hal ini menyebabkan infark di daerah-daerah tersebut. Sebaliknya kalau sumbatannya di segmen P2, yang akan mengalami infark adalah area kortikal dari PCA terutama ya. Sedangkan mesencephalon dan talamus akan relatif aman. Kurang lebih seperti ini sindrom klinisnya, oklusi proksimal atau oklusi kortikal. Dari oklusi proksimal dulu, gejalanya bisa ada hemihipestesi sisi kontralateral lesi. Nanti kalau sensasinya udah mulai pulih, biasanya disertai dengan nyeri, parestesi, dan hiperpatia. Ini khas suatu lesi yang melibatkan talamus ya teman-teman. Ini disebut juga thalamic syndrome. Kemudian dekat dengan talamus juga ada corpus geniculatum lateral yang berperan dalam jaras visual, sehingga kerusakannya dapat menimbulkan hemianopia homonim sisi kontralateral lesi. Kemudian karena tadi cabang paramediannya menyuplai mesencephalon, bisa juga terjadi hemiparese kontralateral lesi, parese nervus 3 ipsilateral lesi yang bersifat LMN, gangguan gerak mata vertikal, hemiataksia kontralateral, dan stupor hingga koma. Nah, teman-teman perhatiin, di sini parese ekstremitasnya kontralateral lesi, sementara parese nervus 3-nya ipsilateral lesi. Berarti ekstremitas dan nervus 3 itu saling berlawanan arah paresenya ya. Inilah yang kita sebut dengan hemiparese alternans ya, yang khas pada lesi batang otak. Kalau teman-teman ingin mengerti konsep hemiparese alternans lebih detail lagi, bisa dicek dulu video lesi batang otak kita. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kalau yang oklusi kortikal bisa dilihat di CT scan akan ada lesi pada sisi medial lobus oksipital terutama. Kalau potongannya dikebawahin lagi, ini akan kelihatan juga lesi pada sisi inferomedial temporal. Defisit yang terjadi akibat lesi korteks visual primer di oksipital bisa ada hemianopia homonim dengan makular sparring. Artinya visus sentral pasien, tempat bayangannya jatuh di makula, itu biasanya justru tidak terganggu. Karena area yang mengurus makula di korteks oksipital itu tidak hanya disuplai oleh PCA saja, tapi juga mendapat pendarahan dari cabang pembuluh lain ya. Sehingga oklusi PCA doang tidak akan langsung membuat area makulanya itu infark.
Nah, di sini juga bisa terjadi gangguan fungsi luhur. Yang paling khas adalah aleksia tanpa agrafia. Aleksia itu artinya tidak bisa membaca. Agrafia artinya tidak bisa menulis. Berarti di sini pasiennya bisa nulis, tapi tidak bisa membaca. Bahkan yang barusan dia tulis, dia juga nggak bisa baca itu tulisan apa, ya. Ini terjadi kalau ada lesi di gyrus angularis yang berperan dalam fungsi membaca, serta splenium corpus callosum di hemisfer dominan, ya. Nah, logikanya gini. Kita ilustrasiin, ini area Wernicke di hemisfer dominan yang menjadi pusat bahasa. Kalau kita mau nulis, area Wernicke ini akan mengirimkan informasi bahasa ke korteks motorik supaya tangan kita bisa bergerak untuk menulis dengan bahasa yang sesuai. Informasi ini ke korteks motorik dekstra akan dikirim lewat corpus callosum bagian rostral atau bagian tengah sini ya, yang tidak terkena lesi, sehingga fungsi menulisnya akan normal. Nah, tapi pas kita perlu membaca, korteks visual kiri udah ada lesi, jadi lapang pandang sebelah kanan akan gelap. Hemianopia homonim kontralateral dari lesi, ya. Sisa lapang pandang kiri yang masih sehat akan masuk ke korteks kanan yang masih bisa melihat. Tapi ketika dia mau mengirim sinyal ke pusat bahasa di hemisfer kiri, lesi di splenium atau bagian ekor dari corpus callosum ini menghalangi transfer informasi tersebut. Alhasil kata-kata yang dilihat oleh korteks kanan tidak bisa disampaikan ke pusat membaca di korteks kiri. Oleh karena itu pasiennya jadi aleksia ya. Ini dia langka tapi khas untuk kerusakan di area PCA kiri sampai splenium corpus callosumnya ya. Gangguan fungsi luhur lainnya bisa ada visual agnosia, anomia, atau gangguan memori. Visual agnosia itu adalah kondisi di mana pasien tidak mengenali objek-objek yang ditunjukkan padanya secara visual. Contoh, kalau ditunjukin kunci, mungkin pasien bilang itu adalah sisir. Tapi kalau bukan secara visual, misalnya disuruh raba kunci itu oleh tangannya, atau dengar suara buka tutup pintu gitu ya, pasien bisa bilang bahwa objek itu adalah kunci. Jadi di sini masalahnya itu bukan memorinya dia lupa bahwa itu kunci, tapi memang ada visual agnosia yang hanya berperan dalam informasi visual saja ya. Oke, untuk PCA segini dulu. Masih belum selesai, kita lanjut ke arteri basilaris sekarang. Arteri basilaris ini cabangnya banyak banget ya teman-teman. Dia memegang peranan penting dalam suplai darah pons serta cerebellum. Antara lain cabangnya ada superior cerebellar artery atau SCA, paramedian pontine artery, circumferential pontine artery yang panjang dan yang pendek, labyrinthine artery, dan anterior inferior cerebellar artery atau AICA. Nah, teman-teman sambil lihat gambar di samping ini, paramedian pontine sesuai namanya akan menyuplai pons di daerah median atau di sekitar garis tengah. Circumferential pontine artery yang short akan menyuplai 2/3 lateral dari pons, sedangkan yang long akan mengarah lebih ke belakang untuk menyuplai pedunculus cerebellaris superior dan medius. Pedunculus cerebellaris ini yang menghubungkan cerebellum dengan pons ya teman-teman. Dan dia itu penuh dengan jaras-jaras yang keluar dan masuk ke cerebellum. Labyrinthine artery sesuai namanya akan masuk dan menyuplai organ-organ telinga dalam. Berikutnya kita lihat vaskularisasi cerebellum. Buat teman-teman yang kurang familiar dengan cerebellum, kita harus lebih dulu tahu anatominya nih. Sebenarnya cerebellum itu jaringan yang menguncup ya. Jadi dia itu bentukannya melipat. Kalau lipetannya dibuka jadinya seperti ini ya, seperti lembaran gitu. Secara fungsionalnya cerebellum itu bisa dibagi 3. Pertama, spinocerebellum yang warna kuning. Ini untuk kontrol tonus otot dan koordinasi gerak otot. Cerebrocerebellum yang warna merah untuk perencanaan gerak motorik dan menyimpan ingatan motorik. Kalau teman-teman sekarang bisa ngetik pakai keyboard HP tanpa lihat, itu karena teman-teman udah punya ingatan motorik, memori motorik di dalam cerebellum teman-teman ya. Berikutnya vestibulocerebellum. Bagian ini berperan dalam keseimbangan, postur, serta koordinasi gerak mata. Jadi ini pembagian secara fungsionalnya nanti beda lagi dengan pembagian secara anatomis, tapi itu tidak menjadi fokus pembahasan kita kali ini ya.
Nah, uniknya peta vaskularisasi cerebellum dengan pembagian fungsional tadi itu mirip-mirip ya. Jadi SCA untuk spinocerebellum, AICA untuk vestibulocerebellum, dan PICA atau posterior inferior cerebellar artery untuk cerebrocerebellum. Jadi enaknya nih, kalau memang oklusinya hanya terjadi pada salah satu dari mereka saja, berarti tinggal kita lihat gejala cerebellumnya bisa ditelusuri lebih ke arah spino, cerebro, atau vestibulocerebellum gitu ya. Kita lihat di sini SCA menyuplai cerebellum bagian superior, tectum mesencephalon, dan pedunculus cerebellaris superior serta medius. Sedangkan AICA menyuplai cerebellum bagian anteroinferior, terutama sebagian besar vestibulocerebellum. Selain itu juga pedunculus cerebellaris medius serta pons bagian inferolateral. Oke, sekarang kita masuk ke sindrom klinis oklusi basiler. Pertama bisa ada oklusi di distal, disebut juga top of the basilar syndrome. Karena oklusinya terjadi di puncak basiler, tempat dia bercabang menjadi dua arteri cerebri posterior. Di daerah sana muncul cabang-cabang paramedian, baik dari cerebri posterior maupun dari arteri basilaris, yang akan menyuplai mesencephalon ya. Infark yang melibatkan formatio reticularis bisa menyebabkan penurunan kesadaran dari somnolen hingga koma, apatis, atau penurunan atensi. Nucleus oculomotorius dan vertical gaze center di mesencephalon bisa terlibat juga, menyebabkan gangguan pergerakan bola mata, gangguan gerak vertikal mata, ptosis, dan dilatasi pupil. Selanjutnya, karena puncak basiler adalah pangkal atau bukaan dari arteri cerebri posterior, kalau ada sumbatan di sana, jelas bisa menimbulkan juga gejala oklusi arteri cerebri posterior yang tadi sudah kita bahas ya. Antara lain hemianopia, halusinasi visual, gangguan memori, anomik afasia, dan aleksia tanpa agrafia. Di gambar CT scan ini kurang kelihatan ya lesi hipodens yang menggambarkan infarknya. Memang keterbatasan CT scan itu seperti ini teman-teman. Dia paling bagus untuk mengeksklusi kondisi pendarahan. Tapi untuk lesi infark sendiri, sensitivitasnya itu kurang bagus. Modalitas pemeriksaan yang gold standar untuk infark adalah MRI DWI atau Diffusion Weighted Imaging. Di pemeriksaan ini, lesi infark akan tampak hiperintens ya, jadi kelihatan lebih jelas. Ini lesi mulai ada di talamus bagian medial ya kelihatan. Salah satu area yang disuplai arteri cerebri posterior bagian proksimal. Makin ke bawah kelihatan juga lesi di korteks occipital medial. Di mesencephalon juga kelihatan, ini udah di lobus temporal sisi inferior, bahkan juga di sebagian pons kena di sini, ya. Berikutnya oklusi di mid basiler. Seperti yang udah dibahas, mid basiler di tengah-tengah arteri basilaris itu ada cabang-cabang yang terutama ke pons dan ke cerebellum tadi, ya. Di dalam pons ada tractus pyramidalis, spinothalamicus, dan lemniscus medial serta lateral. Ini semua jaras panjang yang berperan dalam motorik dan sensorik ya. Oleh karena itu, gejalanya bakal ada defisit sensori motor yang derajatnya bervariasi. Secara motorik, hemiparese yang terjadi sifatnya alternans kalau lesinya itu unilateral. Selanjutnya, lesi cerebellum dan jarasnya bisa menyebabkan ataksia, gangguan keseimbangan, vertigo serta nistagmus dengan derajat yang bervariasi. Suatu sindrom yang khas terjadi pada lesi bilateral di basis pons adalah locked-in syndrome ya. Karena lesi ini tidak melibatkan formatio reticularis pons, pasiennya itu akan sepenuhnya sadar, tapi dia mengalami defisit motorik kranial dan ekstremitas yang total. Jadi dia bakal tetraplegi dan fungsi motorik yang selamat hanya nervus motorik yang diatur oleh mesencephalon saja, karena mesencephalon udah di atas pons ya, jadi tidak terpengaruh oleh lesi di pons. Gerak motoriknya yaitu gerak mata vertikal dan elevasi palpebra. Jadi teman-teman bayangin pasiennya itu sepenuhnya sadar, tapi dia nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa gerakin mulutnya, nggak bisa gerakin semua ekstremitasnya, hanya bisa mengatur mata saja. Membuka mata, mungkin bisa menggerakkan mata secara vertikal juga. Ini pasien yang sama. Kalau kita kebawahin dikit CT scan-nya, bisa dilihat ada lesi hipodens di cerebellum juga di sini ya. Selanjutnya, kalau oklusinya di SCA atau AICA-nya saja. Kondisi ini jarang terjadi, biasanya sih oklusi di mid basiler seperti tadi ya.
Kalau SCA akan terjadi lesi spinocerebellum sehingga gejalanya dominan ataksia ekstremitas yang ipsilateral lesi, nausea vomitus, serta kesulitan bicara. Ini berkaitan dengan fungsi spinocerebellum yaitu koordinasi gerak otot. Sedangkan kalau oklusi AICA akan ada lesi vestibulocerebellum sehingga gejalanya dominan vertigo, vomitus, dan nistagmus. Selain itu, pada beberapa individu, arteri labirintin yang ke telinga dalam bercabang dari AICA. Kalau dia teroklusi juga, maka akan terjadi infark telinga dalam, bisa timbul tinnitus, ketulian unilateral, dan kelemahan otot fasialis ya. Oke, sampai di situ untuk arteri basilaris. Sekarang kita lanjut ke arteri vertebralis. Arteri vertebralis ini lokasinya ada di anterior medula oblongata, teman-teman. Dan dia berhubungan dengan arteri spinalis anterior yang berlanjut terus ke bawah di sepanjang medula spinalis. Arteri spinalis anterior dan cabang paramedian arteri vertebralis akan menyuplai medula oblongata sisi anteromedial, termasuk piramis dan olivus yang warna hijau dan biru di gambar ini ya. Arteri vertebralis juga mempercabangkan pica yang menyuplai medula oblongata sisi posterolateral dan cerebellum sisi posteroinferior, yaitu bagian tadi cerebellum yang berperan dalam perencanaan serta memori motorik. Terakhir, arteri spinalis posterior ini dia tidak berhubungan langsung dengan arteri vertebralis ya, tapi dia berperan juga dalam menyuplai sisi posterior dari medula oblongata, khususnya di bagian kaudal di akhir-akhir ya. Arteri vertebralis ini agak unik ya teman-teman, karena dia mirip dengan arteri karotis interna. Ada porsi yang intrakranial dan ada yang ekstrakranial. Yang ekstrakranial kalau teman-teman perhatiin dia berjalan dalam foramen transversalis vertebra cervical. Jadi di processus transversus vertebra cervical itu ada suatu lubang tempat arteri vertebralis berjalan. Jadi dia akan erat banget hubungannya dengan vertebra cervical. Penyebab oklusi arteri vertebralis yang intrakranial dan ekstrakranial itu akan berbeda. Kalau intrakranial paling seringnya disebabkan aterotrombotik, sedangkan yang ekstrakranial bisa karena diseksi arteri, trauma, hiperekstensi servikal, kompresi dari spondilosis, atau dislokasi atlantoaksial, dislokasi antara vertebra 1 dan 2 ya. Sindrom yang khas juga itu adalah subclavian steal syndrome. Subclavian steal terjadi ketika arteri subclavia mengalami oklusi. Kalau dia oklusi, maka seluruh tangan ya itu akan mengalami iskemik. Nah, untuk menghindari hal itu, respon tubuh adalah mengkompensasi berkurangnya aliran tadi dengan mencuri sebagian darah dari arteri vertebralis, sehingga akan ada aliran balik nih di arteri vertebralis ipsilateral sini untuk masuk sebagian darahnya ke dalam arteri subclavia yang tadi teroklusi. Tapi efek sampingnya justru area yang disuplai arteri vertebralis yang darahnya dicuri itu akan mengalami iskemik ya. Jadi sama-sama beresiko sebenarnya. Bisa dimengerti ya. Sindrom klinis yang mungkin terjadi umumnya ada dua kelompok besar. Pertama, medial medullary syndrome atau Dejerine syndrome. Sesuai namanya ada infark bagian medial medula oblongata. Berarti vaskuler yang terganggu adalah cabang medial arteri vertebralis atau arteri spinalis anterior. Yang kedua adalah lateral medullary syndrome atau Wallenberg syndrome akibat oklusi cabang lateral arteri vertebralis atau pica ya. Kita mulai bahas dari Dejerine dulu. Ini gambar DWI-nya. Jelas ada lesi hiperintens di sisi anteromedial medula. Daerah sini nih ada piramis medula oblongata yang nyimpen tractus pyramidalis. Isinya terutama ada kortikospinal, jaras motorik yang mau ke ekstremitas ya. Oleh karena itu di sini bisa terjadi hemiparese ekstremitas yang kontralateral lesi tanpa melibatkan otot fasialis. Kenapa otot fasialisnya nggak terpengaruh? Karena dia udah duluan keluar di setinggi pons. Jadi lesi di medula oblongata tidak akan mempengaruhi dia. Ya. Kemudian lesi pada lemniscus medialis yang membawa jaras dari fasciculus gracilis cuneatus medula spinalis ya, itu membawa informasi propriosepsi, raba, dan getar. Di lemniscus medial dia sudah menyilang. Jadi kalau lesinya ada di lemniscus medial,
defisitnya muncul akan di sisi yang kontralateral lesi. Selanjutnya bisa ada hemiparese lidah yang ipsilateral lesi dan bersifat LMN. Ini akibat adanya lesi serabut hipoglossus dalam medula oblongata, ya. Berikutnya kita masuk ke Wallenberg syndrome. Seperti terlihat di MRI ini, lesinya berlawanan arah dengan yang tadi ya. Sekarang mah di posterolateral medula oblongata. Defisit neurologis yang terjadi di sini sangat bervariasi. Pertama bisa ada vertigo, nystagmus, osilopsia, dan vomitus. Ini akibat lesi pada nucleus vestibularis. Kedua, defisit sensasi nyeri dan suhu kontralateral lesi akibat gangguan pada traktus spinothalamicus. Ketiga, bisa ada Horner syndrome yang gejalanya terdiri dari trias ptosis, miosis, dan anhidrosis, atau tidak bisa berkeringat di salah satu sisi wajahnya, ya. Ini disebabkan karena lesi pada traktus simpaticus yang mengatur suplai simpatis pada wajah, ya. Dari medula oblongata juga keluar nervus glossopharyngeus dan vagus, yang keduanya berperan dalam motorik laring dan faring. Oleh karena itu, bisa ada suara serak, disfagia, paralisis palatum, dan plika vokalis yang ipsilateral lesi, serta sifatnya akan LMN, ya. Kemudian kalau misalnya ada oklusi pica atau area olivus medula oblongatanya terlibat, maka bisa terjadi ataksia ekstremitas yang ipsilateral lesi, kecenderungan terjatuh ke sisi ipsilateral lesi, dan lateropulsi. Kemudian traktus atau nucleus nervus trigeminus juga bisa terlibat sehingga menyebabkan rasa terbakar dan penurunan sensasi pada sisi wajah ipsilateral. Gangguan pengecapan akibat lesi traktus atau nucleus solitarius, serta terakhir defisit sensasi raba, getar, dan propriosepsi kontralateral lesi akibat kerusakan nuklei gracilis dan cuneatus, ya. Bisa teman-teman bayangin seberagam itu kondisi yang terjadi, ya. Itulah khasnya juga lesi di batang otak sama di cerebrum. Kalau di cerebrum tuh biasanya ya udah ada gangguan fungsi luhur, tapi si defisit neurologisnya itu tidak seberagam yang ada di batang otak seperti ini. Oke, sudah selesai ya untuk arteri vertebralis. Semoga masih kuat ya teman-teman. Kita belum bahas yang pendarahan nih. Tapi ini sih cepet aja, gak akan dibahas detail satu persatu seperti tadi. Pada dasarnya, onset pendarahan yang akut dan efek SOL yang diperbuatnya adalah yang paling membedakan dia dari stroke yang non-hemoragik, ya. Lokasi pendarahan spontan secara urut dari yang paling sering nomor 1 di putamen dan kapsula interna di sekitarnya. Kedua, substansia alba lobus temporal, parietal atau frontal. Ketiga di talamus, keempat di salah satu atau kedua hemisfer cerebellum, dan yang terakhir di pons. Dimanapun lokasinya, stroke pendarahan itu memiliki gejala umum yang membedakannya dari stroke non-hemoragik kalau emang kasusnya khas, ya. Pertama adalah hipertensi reaktif akut. Memang faktor resiko pendarahan spontan adalah hipertensi akut. Tapi bukan hanya hipertensi menyebabkan, namun juga disebabkan. Jadi hipertensi itu bisa juga disebabkan oleh stroke hemoragik, ya. Hal ini terutama disebabkan TTIK yang terjadi akut akibat munculnya hematom, ya. Nah, peningkatan tekanan intrakranial yang akut akan memicu refleks Cushing untuk mempertahankan perfusi otak. Refleks Cushing itu berisi trias. Pertama, peningkatan tekanan darah sistolik, bradikardi, dan pernafasan yang irreguler, ya. Kedua, bisa ada nyeri kepala hebat karena peningkatan TTIK juga tadi, atau iritasi struktur peka nyeri oleh hematom yang tiba-tiba muncul. Selanjutnya ada vomitus, sama karena TTIK juga, serta penurunan kesadaran akut karena injuri pada aras oleh hematom atau TTIK. Nah, keempat gejala ini punya ikatan erat dengan patofisiologi pendarahan. Oleh karena itu, kalau emang kita nggak punya CT scan, bisa dipakai sistem scoring klinis yang disebut Sirirat score. Rumusnya seperti ini, ya. Kalau praktek sehari-hari nanti sih banyak kalkulator online yang bisa kalian pakai, ya. Tapi untuk UKM PPD, semisalnya kalian bisa hafal, itu bakal berguna banget. Karena kalian bisa selalu menghitung Sirirat score-nya kalau kalian nggak yakin ini hemoragik atau non-hemoragik. Rumusnya seperti ini, ya, dan cara menentukan skornya seperti ini.
Interpretasinya, kalau skor kurang dari -1, maka curiga ke arah non-hemoragik. Kalau lebih dari 1, curiga hemoragik, sedangkan -1 sampai 1 perlu evaluasi lebih lanjut. Dalam hal ini paling bagusnya di CT scan ya. Nah, itu tadi gejala umumnya ya. Sekarang kita bahas sedikit per predileksinya. Pertama adalah pendarahan di putamen dan kapsula interna di sekitarnya. Kapsula interna, kita langsung ingat bundelan serabut motorik dari korteks motorik primer. Kalau dia terkena lesi, akan terjadi hemiplegi kontralateral yang umumnya disertai refleks Babinski. Injuri juga bisa terjadi pada talamus atau jaras talamokortikal yang menyebabkan defisit sensoris kontralateral ya. Injuri pada frontal eye field menyebabkan deviasi konjugat ke arah ipsilateral lesi. Injuri pada korteks lobus temporal, parietal, atau frontal dapat menyebabkan gangguan fungsi luhur, antara lain abulia, afasia, dysgraphia, anosognosia, atau visuospatial neglect. Berikutnya, injuri pada radiasi optika bisa menyebabkan hemianopia kontralateral lesi. Nah, selanjutnya pendarahan di substansia alba lobus temporal, parietal, atau frontal. Lesi di subkortikal frontal bisa menyebabkan nyeri kepala frontal dan hemiplegi kontralateral, terutama di lengan ya. Lesi di subkortikal parietal, nyeri kepalanya akan di area temporal, disertai hemihipestesi kontralateral. Lesi di subkortikal temporal akan ada nyeri kepala di anterior telinga, hemianopia, dan afasia Wernicke. Terakhir, lesi di subkortikal oksipital akan ada hemianopia homonim di kontralateral lesi. Seperti itu ya. Sekarang kita pindah ke pendarahan di talamus. Talamus itu merupakan relay station, terutama untuk fungsi sensoris ya. Karena semua jenis informasi sensoris dari seluruh bagian tubuh pasti melewati talamus sebelum masuk ke dalam korteks. Kecuali informasi dari indera penghidu ya. Dia satu-satunya yang tidak melewati talamus. Hemiplegi atau hemiparese kontralateral bisa juga terjadi karena kapsula interna ada tepat di lateral talamus. Jadi kalau pendarahannya besar dan membuat efek kompresi, bisa aja fungsi kapsula internanya terganggu. Kemudian kompresi pada mesencephalon bisa menyebabkan timbulnya gejala berikut, mirip dengan lesi mesencephalon akibat oklusi arteri cerebri posterior bagian proksimal ya, yang sebelumnya udah kita bahas. Lanjut lagi ke pendarahan di cerebellum sekarang. Gejala pendarahan cerebellum cukup khas, yaitu onset akut muntah berulang, vertigo, gangguan postural hingga tidak bisa duduk, berdiri atau berjalan. Ataksia ekstremitas serta nistagmus juga bisa terjadi. Tapi banyak dari pasien-pasien ini yang kuat motoriknya normal aja ya. Oleh karena itu, kalau kita nggak suruh pasiennya untuk mobilisasi, defek cerebellum ini bisa aja nggak ketahuan. Nah, hematom dalam cerebellum bisa juga menekan pons atau pedunculus cerebellaris dari belakang ya, sehingga serabut nervus facialis dan nervus abducens itu bisa terkompresi, menyebabkan hemiparese wajah ipsilateral lesi, serta menurunnya refleks kornea dan defisit nervus 6 ipsilateral lesi. Kalau hematomnya sangat besar dan mengkompresi medula oblongata terhadap clivus, piramis dan tractus piramidalis di dalamnya itu bisa terkompresi ya, sehingga terjadi paraparesis atau tetraparesis yang spastik dengan kesadaran yang intak. Terakhir adalah predileksi pada pons. Kebayang kalau ada pendarahan akut di dalam batang otak yang sangat kecil, pasti semua struktur yang tersusun padat dalam batang otak itu akan terkompresi ya. Jaras sensori motor volunter, jaras simpatis, nuclei nervus cranial, jaras cerebellar, formatio reticularis semuanya akan terganggu. Tak hanya terlokalisir di pons ya, efek massa juga bisa menyebabkan kerusakan di medula oblongata dan mesencephalon. Di sekitar onset, gejala yang terjadi akan langsung koma, paralisis total, Babinski positif, deserebrasi, dan pinpoint pupil bilateral, disertai refleks cahaya yang masih positif. Namun kondisi ini cepat berprogres menjadi arrest kardiovaskuler dan pernafasan ya, serta midriasis total bilateral tanpa refleks cahaya. Kalau kondisi seperti ini prognosisnya udah sangat buruk ya teman-teman. Kematian umumnya terjadi dalam beberapa jam pasca onset. Oke, di sepanjang pembahasan tentang stroke pendarahan ini kita sering banget ngomongin TTIK ya. Karena memang hematom yang terbentuk itu tergantung seberapa besarnya, dia bisa dengan cepat menyebabkan naiknya tekanan intrakranial
yang berujung pada herniasi. Herniasi pada dasarnya adalah perubahan tempat suatu jaringan otak ke tempat yang tidak seharusnya, begitu ya. Dalam artian stroke, dia secara patologis akan mengkompresi jaringan otak yang tertekan oleh herniasi tersebut. Ada beberapa jenis herniasi. Pertama, cingulate atau subvalsin. Sesuai namanya, di sini terjadi herniasi gyrus cingulata yang menekan valgus cerebri. Valgus cerebri itu adalah jaringan ikat yang memisahkan hemisfer kiri dan kanan dari cerebrum, ya. Kedua, ada lateral downward transtentorial atau lebih umum disebut herniasi unkal. Di sini terjadi herniasi uncus lobus temporal melalui tepi tentorium cerebelli sehingga akan menekan batang otak yang ada di sini. Ketiga, central downward transtentorial, mirip dengan unkal, tapi di sini herniasi lobus temporalnya terjadi bilateral. Keempat, transkalvarial, sesuai namanya dia herniasi hemisfer cerebri melalui defek pada dura mater atau kalvaria. Kondisi ini bisa terjadi pada kasus-kasus trauma umumnya ya. Seperti ilustrasi di sini, dia ada EDH di sisi kiri dan fraktur kalvaria di sisi kanannya. Jadi ada penekanan dari kiri sehingga otaknya herniasi ke arah fraktur yang ada di kanan. Kelima, ada tonsilar. Nah, ini kasus yang sering pada sol infratentorial. Infratentorial artinya dia berlokasi di bawah tentorium cerebelli, lapisan yang memisahkan cerebrum dan cerebellum. Di sini tonsil cerebellum akan herniasi keluar melalui foramen magnum. Atau enggak, bisa juga cerebellumnya yang herniasi ke atas menekan mesencephalon dan cerebrum. Disebut transtentorial upward herniation. Nah, udah deket-deket penghujung video nih. Sekarang kita mau review aja perbedaan stroke hemoragik dan non-hemoragik ya. Anggap saja ini seperti cheat gitu ya buat kalian menghadapi UKM PPD. Dari onsetnya dulu, meskipun nggak selalu ya, stroke non-hemoragik lebih khas jika terjadi saat pasiennya tidur. Sehingga saat bangun tidur, pasien menyadari adanya defisit neurologis. Ini disebut wake up stroke. Atau bisa juga saat pasiennya sedang beristirahat. Sedangkan stroke hemoragik paling khas terjadi saat pasiennya sedang beraktivitas atau mengalami stres emosional. Meskipun sekali lagi kenyataannya tidak selalu onsetnya pada kondisi seperti ini ya. Predisposisi atau faktor risiko dari non-hemoragik pada aterotrombotik terutama adalah DM, riwayat angina, dislipidemia, atau peripheral arterial disease. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinding pembuluh darah besar kemungkinan sudah mengalami aterosklerosis ya, mengeras dan menebal sehingga mempersempit lumennya, plak ateroma tadi itu ya. Sedangkan faktor resiko embolus adalah atrial fibrilasi, endokarditis, penyakit katup jantung, DVT, dan kondisi hiperkoagulabilitas ya. Faktor risiko pendarahan adalah hipertensi kronis, koagulopati atau gangguan pembekuan darah ya, serta kondisi lemahnya dinding pembuluh darah, antara lain karena aneurisma, cerebral amyloid angiopati, atau malformasi arteri vena. Berikutnya manifestasi klinis paling khas adalah TIA pada stroke non-hemoragik, sedangkan pada stroke hemoragik begitu vaskulernya pecah maka efek kompresi akan langsung terjadi. Makanya biasanya dia nggak akan TIA. Kalaupun pendarahannya kecil, resorpsi hematom itu nggak akan bisa terjadi begitu cepat sampai defisit neurologisnya terkesan reversible ya. Oleh karena itu TIA hampir pasti menandakan etiologinya itu non-hemoragik. Kemudian ingat gejala yang tadi ada di Sirirat score. Penurunan kesadaran, nyeri kepala, dan nausea vomitus, semua gejala ini umumnya tidak ada pada non-hemoragik, namun ada pada hemoragik. Terakhir dari progresivitasnya, jangan salah untuk onset ya, semua stroke itu harus akut dan tiba-tiba ya. Tapi perhatiin lagi progresivitasnya. Untuk hemoragik, defisit neurologis maksimal yang paling parahnya itu terjadi langsung deket-deket onset. Perburukannya langsung gitu ya. Sementara pada non-hemoragik, terutama yang aterotrombotik, onsetnya itu memang akut. Tapi progresivitas perburukannya bisa terjadi bertahap. Jadi, defisit neurologisnya maksimal tercapai dalam beberapa jam sampai hari kalau tidak diberi penanganan itu ya. Makanya di sini progresivitasnya tertulis bisa juga subakut. Nah, kalau kalian udah nggak sempat belajar penjelasan super panjang sebelumnya tadi,
Di video part 1 ini at least pahami tabel perbedaan ini deh ya untuk UKM PPD sama skor Siriraj yang tadi. Di video part 2 nanti kalian akan pelajari bagaimana pemeriksaan penunjang dan tata laksananya. Terakhir banget ya, ini kita mau bahas lakunar stroke. Ini mah nice to know aja, kalau kalian nggak mau nonton bagian ini ya nggak usah ya. Lakunar stroke itu sindrom klinis yang unik juga. Di sini stroke-nya melibatkan arteri kecil yang berdiameter 50-200 mikrometer. Etiologi paling seringnya adalah oklusi non-hemoragik, tapi ada beberapa kasus pendarahan yang dilaporkan memiliki gejala sesuai sindrom lakunar. Mekanismenya bisa sklerosis fibrohialin pada bagian pangkal arteri kecil tersebut, ya. Atau ada juga arterosklerosis pembuluh darah yang besar, sehingga menutup bukaan pembuluh darah kecil lakunar yang tadi. Mirip gejalanya sama stroke aterotrombotik tadi ya. Bisa juga ada materi emboli kecil yang masuk ke dalam pembuluh darah kecil. Karena kecilnya pembuluh darah ini, area parenkim otak yang disuplainya juga kecil. Sehingga jaringan yang rusak bisa diresorpsi oleh makrofag, meninggalkan ruangan kecil atau lakuna yang berdiameter 3-15 mm ya. Nah, karena kecilnya area kerusakan ini, bisa saja pasiennya asimptomatik. Kalaupun simptomatik, gejala yang timbul itu akan sangat spesifik dan bentuk yang khas bisa dibedakan menjadi 4 jenis sindrom. Pertama yaitu pure motor ya. Jadi gejalanya murni hanya defisit motorik, tidak ada sensorik, tidak ada cerebellar dan tidak ada penurunan kesadaran. Ini disebabkan keterlibatan traktus kortikospinal atau kortikobulbar dalam kapsula interna crus posterior ya atau sisi ventral pons. Yang kedua adalah pure sensory karena keterlibatan sisi lateral thalamus atau traktus thalamokortikal dalam substansia alba lobus parietal ya. Berikutnya sindrom dysarthria Clamsey-Hehn. Dysarthria artinya ada keterlibatan nervus 12 ya. Salah satu nervus kranial, bagian dari traktus kortikobulbar. Clamsey-Hehn arti harafiahnya itu adalah tangan yang ceroboh ya. Maksud ceroboh di sini bukan berarti dia ataksia karena kelainan cerebellum, tapi karena ada parese otot yang minimal, jadi sedikit aja pada jari-jari tangan, sehingga gerakan-gerakan yang butuh ketepatan jari seperti mengetik, menulis, mengikat tali sepatu, dan lain-lain itu akan terganggu, hanya sebatas itu saja ya. Hal ini sering disebabkan keterlibatan kapsula interna bagian genu atau paramedian pons. Nah, kenapa bisa bagian-bagian ini? Kita lihat lagi topografi dari traktus kortikospinal dan kortikobulbar, teman-teman. Ya, bisa dilihat ini gambaran skematis dari kapsula interna. Ini crus posterior dan ini crus anterior, serta bagian sikunya adalah genu. Kalau ada lesi persis di genu, yang pertama terkena paling berat adalah kortikobulbar yang mengandung serabut motorik nervus kranial tadi ya. Oleh karena itu, gejala yang lebih berat pada sindrom dysarthria Clamsey-Hehn ini adalah dysarthrianya justru yang parah banget. Berikutnya di posterior genu baru ada kortikospinal. Kortikospinalnya pun ada topografinya. Paling dekat dengan genu ini adalah serabut yang mengatur jari-jari tangan dan pergelangan tangan dulu. Oleh karena itu, kalau lesinya di genu kapsula interna, mungkin aja kalau kalian cek kuat otot bisepnya, itu dia bisa normal ya. Abduksi lengan oleh deltoid juga normal. Tapi yang terganggu adalah jari-jari ini, menimbulkan sindrom Clamsey-Hehn ya. Tadi kemungkinan predileksi lain adalah daerah paramedian pons, berarti di dekat garis tengah pons. Itu juga masuk akal karena susunannya sama, yang paling medial itu untuk jari-jari tangan, lalu semakin ke lateral baru ada elbow, bahu, batang tubuh, pinggul, lutut, ankle, hingga paling lateralnya adalah jari-jari kaki ya. Nah, terakhir adalah sindrom hemiparesis ataksia. Di sini terdapat lesi pada corona radiata, kapsula interna atau basis pons yang di dalam struktur ini itu ada jaras kortikospinal dan cerebellar. Tapi sindrom yang ini masih kurang dimengerti sepenuhnya ya, patogenesis dan patofisiologinya. Oke teman-teman,
Mungkin segitu dulu pembahasan tentang stroke part 1 ya. Nanti kita akan bahas part 2-nya itu tentang pemeriksaan penunjang serta tata laksananya, khususnya tata laksana awal yang harus banget diketahui dokter umum. Apabila ada yang teman-teman belum ngerti, bisa selalu tanyakan dan diskusi di kolom komentar. Apabila ada usulan juga selalu bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!